Diary Delin, Life Goes On, Part 3. Hari ini tepat 7 hari setelah kepergian 5 orang anggota keluargaku. Beberapa sanak saudara yang sebelumnya menginap di rumah kami pun sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Kakakku Lisa sudah pulang kembali ke Lampung karena tugasnya sebagai dosen tidak bisa ditinggalkan terlalu lama. Apalagi saat itu sudah mulai menjelang ujian akhir semester. Rumahku yang awalnya ramai kini mulai terasa sepi. Hanya ada aku, Meli, dan Kak Yesi sekarang. Kak Desi masih dirawat di rumah sakit karena lukanya cukup parah. Bahkan sempat beberapa hari kritis di ruang ICU. Saat ini kondisinya sudah stabil dan rencananya hari ini akan dipindahkan ke ruang perawatan. Adikku Meli pulang dari rumah sakit 2 hari setelah kejadian. Bahu kirinya retak dan harus digips. Meli sama sekali tidak boleh menggerakkan tangan kirinya sampai retakan di bahunya terhubung kembali. Beruntung karena usianya masih 9 tahun, menurut dokter proses penyembuhannya akan cepat. Saat sampai di rumah, hal pertama yang dicari Meli adalah Mami dan Papi. Entah apa yang disampaikan Kak Lisa dan Kak Yesi pada Meli, namun aku melihat Meli jauh lebih tabah dariku saat menerima kabar itu. Tidak terlihat ada emosi dan kemarahan seperti yang kurasa dulu. Yang kulihat hanya air mata yang menetes dari mata bulatnya. Saat itulah aku berjanji pada diriku sendiri untuk jadi anak yang kuat dan tegar seperti adikku. Hanya saja masih ada satu hal yang terus mengganggu telinga dan perasaanku. Predikat anak yatim piatu yang kini terpaksa kusandang. Setiap kali ku dengar kata itu, rasanya aku ingin marah, tapi entah pada siapa. Hari ini, aku dan Meli diajak Kak Yesi untuk melihat proses pemindahan Kak Desi ke ruang perawatan. Sebelumnya, kami tidak pernah diajak karena anak kecil tidak boleh masuk ke ruang ICU. Tapi, aku pernah sekali melihat Kak Desi di sana. Kak Desi ada di dalam ruang kaca dalam posisi tidur dengan banyak selang menempel ke wajah dan tubuhnya. Aku melihatnya dari balik kaca. Awalnya aku gak yakin kalau itu Kak Desi. Wajahnya sangat jauh berbeda, bengkak dan bulat seperti bola. Selama perjalanan ke rumah sakit, Kak Yesi mewanti-wanti aku dan Meli untuk tidak memberitahu Kak Desi mengenai Mami dan Papi. Kak Yesi khawatir kabar itu akan membuat kondisi Kak Desi drop lagi. Rencananya Kak Desi baru akan diberitahu saat sudah diizinkan pulang ke rumah. Kami juga diminta untuk tidak menangis di depan Kak Desi. Aku dan Meli duduk di ruang tunggu depan ruang ICU. Kak Yesi masuk ke dalam ditemani salah seorang tanteku yang memang perawat di rumah sakit itu. "Lin, Kak Desi," kata Meli sambil menyikutku pelan. Aku dan Meli berdiri. 2 orang perawat mendorong Kak Desi di atas ranjang, diikuti Kak Yesi yang berjalan di belakang mereka. Aku melambaikan tangan. Sekilas kulihat Kak Desi tersenyum melihat aku dan Meli. "Ayo," kata Kak Yesi sambil menggerakkan tangan, meminta kami berdua untuk mengikuti di belakang. Aku berjalan di belakang Kak Yesi. Sesekali kulirik wajah Kak Desi. Wajahnya sudah jauh lebih baik sekarang. Masih terlihat bengkak, namun sudah lebih jelas terlihat hidung dan matanya. Tiba di kamar perawatan, suster memindahkan tubuh Kak Desi ke atas ranjang. Setelah menjelaskan beberapa hal yang boleh dan tidak boleh Kak Desi lakukan, suster pergi meninggalkan ruangan. "Lihat siapa yang ikut nih Des," kata Kak Yesi memecahkan keheningan. "Ada Delin dan Meli, mereka sudah kangen banget nih." Kak Desi tersenyum, matanya terlihat berkaca-kaca bahagia melihat adik-adiknya. Sekilas mata Kak Desi melirik tangan kiri Meli yang masih terbungkus gips dan disanggah ke lehernya. Wajahnya terlihat sedikit gusar. Kak Yesi yang melihat perubahan ekspresi Kak Desi langsung menenangkan. "Gak apa-apa, sebentar lagi Meli sembuh. Hari ini kita juga mau kontrol ke dokter." Kak Yesi pun menjelaskan secara singkat kondisi bahu kiri Meli pada Kak Desi. Penjelasannya membuat Kak Desi sedikit tenang. Di antara semua kakak-kakakku,
Kak Desi memang yang paling perhatian dan dekat dengan adik-adiknya. Mungkin karena usiaku dan Kak Desi hanya terpaut 4 tahun, jadi bisa dibilang kami masih satu angkatan. "Kamu temenin Kak Desi aja ya di sini," kata Kak Yesi padaku. "Kak Yesi cuma sebentar nemenin Meli kontrol. Nanti Kak Yesi beliin mie goreng kesukaan kamu," rayu Kak Yesi. Karena dokter Meli juga ada di rumah sakit ini, aku mengangguk setuju. "Nanti kalau Kak Desi perlu apa-apa dan kamu gak bisa bantuin, pencet tombol ini ya, buat minta tolong ke suster." "Kamu mau minum, Des?" Kak Desi mengangguk. Kulihat Kak Yesi menuangkan aqua ke gelas dan menyiapkan sedotan. Saat Kak Desi menggerakkan bibirnya, aku melihat gigi atas dan bawah Kak Desi terikat kawat dan karet yang membuatnya tidak bisa membuka mulut. Aku cukup kaget melihat kondisi itu. Ini pertama kalinya kulihat ada orang yang diikat giginya. Bagaimana Kak Desi bisa makan dengan kondisi mulut seperti itu? "Taruh sedotannya di antara gigi, biar Kak Desi gampang minumnya," kata Kak Yesi mengajarkanku. Untuk sementara, Kak Desi cuma bisa makan dan minum yang cair-cair saja, sampai rahangnya sembuh. Aku hanya mengangguk-angguk menanggapi penjelasan Kak Yesi. Ternyata kondisi Kak Desi jauh lebih parah dari yang kubayangkan. Entah betapa besar rasa sakit yang dirasakan Kak Desi saat ini. Tapi biar bagaimanapun kondisinya, aku senang Kak Desi selamat. Tidak banyak yang terjadi saat aku menemani Kak Desi, karena ia langsung terlelap tidur setelah minum obat. Aku hanya duduk membaca majalah sambil menunggu Kak Yesi dan Meli datang. Hari ini hari kedua aku datang ke rumah sakit. Kali ini Meli tidak ikut karena setelah kontrol kemarin, Meli merasa bahunya sedikit ngilu. Sehingga Kak Yesi memutuskan Meli harus istirahat di rumah hari ini. Aku datang membawa hadiah untuk Kak Desi, sebuah magic board berukuran 20 x 30, semacam papan tulis dengan pulpen magnet yang bisa ditulis dan dihapus. Aku sengaja membeli ini supaya kami bisa berkomunikasi dengan Kak Desi. Kondisi mulut Kak Desi yang dikunci membuatnya sulit berbicara dan berkomunikasi. Tapi ternyata ide memberikan magic board ini bukan ide yang cemerlang. Karena gara-gara magic board ini, aku terpaksa berbohong pada Kak Desi mengenai papi dan mami. Kalimat pertama yang ditulis Kak Desi di papan itu adalah, "Mami di mana?" Aku pura-pura tidak melihat tulisan itu. Aku mencoba mengalihkan perhatian Kak Desi dengan menawarinya minum. Kak Desi terlihat mulai kesal. Gertak Kak Desi sambil mengetuk-ngetuk magic board dengan pulpen magnetnya. Tangannya bergerak lagi menulis sesuatu di papan itu. Aku melirik pintu ruang perawatan berharap Kak Yesi masuk dan menyelamatkanku. Tapi gak mungkin, karena Kak Yesi baru beberapa menit yang lalu berangkat ke kampus untuk ujian. Masih sekitar 3 atau 4 jam lagi Kak Yesi kembali ke sini. Kak Desi mengetuk lagi papan itu. Diangkatnya papan itu ke depan dadanya. "Mami dan papi di mana?" tulisnya di papan itu. Aku gak berani menatap mata Kak Desi. Mataku tertuju ke papan itu sambil berpikir apa yang harus kukatakan. Tangan Kak Desi kembali mengetuk papan, seolah mendesakku untuk menjawab. "Ada di rumah," jawabku sesingkat mungkin, karena aku takut semakin banyak ocehanku, semakin cepat Kak Desi tahu kebohonganku. Lagi pula, aku gak mau jadi orang yang menyampaikan kabar duka itu padanya. "Kenapa Mami dan Papi gak pernah datang ke sini?" tulis Kak Desi lagi. "Mami dan Papi masih sakit, jadi gak bisa datang," kataku tanpa berani melihat wajah Kak Desi. "Kamu bohong," tulis Kak Desi dengan huruf kapital di papannya. Mata Kak Desi berkaca-kaca. Mungkin hati kecilnya sudah bisa menebak apa yang terjadi. Tapi aku tetap kukuh pada janjiku untuk tidak bicara apapun tentang Mami dan Papi. Aku tahu Kak Desi marah padaku karena hari itu Kak Desi hanya tidur dan tidak bicara apa-apa lagi sampai aku dijemput Kak Yesi pulang ke rumah.